warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alvin, dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, jika kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita memasuki tema baru. Tema apa? Tema 8 atau tema H. Kita akan masih belajar mengenai gaya. Lebih tepatnya lagi, kita akan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian gaya, macam-macam gaya, perubahan gaya. Jadi, kali ini kita akan mempelajari pengaruh gaya-gaya tersebut, berbagai macam gaya terhadap gerak benda. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita saksikan tayangan video pembelajaran berikut ini. IPA Tema 8, Subtema 1, Pembelajaran 1 dan 2. Hubungan antara gaya dengan gerak benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar berbagai macam pengertian gaya. Gaya berupa tarikan dan dorongan. Selain itu, kita juga belajar macam-macam dari gaya. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Nah, pada kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Ini bentuknya, bentuk gayanya. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, serta mengubah arah gerak suatu benda. Nah, gerak sendiri itu apa? Gerak adalah peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan atau tempat awalnya. Besar dan kecilnya gaya yang diberikan kepada suatu benda akan mempengaruhi gerak benda tersebut. Semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka geraknya akan semakin cepat dan semakin jauh. Sebaliknya, jika gaya yang diberikan kecil, maka gerak benda tersebut akan lambat. Contohnya jika kita melempar batu, jika tenaga yang kita berikan lemah, maka batunya akan terlempar dekat. Jika kita melontarkannya dengan sekuat tenaga menggunakan gaya otot, maka batunya melesat dengan jauh dan cepat. Nah, seperti yang sudah kita pernah lihat di contoh sebelumnya. Gerobak yang diam dapat bergerak ketika ditarik menggunakan gaya otot. Nah, seperti contoh pada gambar di atas, gerobaknya ditarik oleh bulb menggunakan ototnya. Jadi, gaya apa yang ada pada benda tersebut? Ada dua. Yang pertama, sumbernya adalah gaya otot. Gerobaknya bergerak menggunakan gaya otot dan bentuk gayanya berupa tarikan. Jadi sumbernya adalah gaya otot, bentuknya berupa tarikan. Begitu juga dengan dorongan. Sumbernya berupa gaya otot, tetapi bisa bergerak, bentuknya berupa gaya dorong. Jadi kalau Anda menjawab, Pak, ini gaya dorong dan gaya otot, apakah benar jawabannya? Benar. Berikutnya, untuk lebih jelasnya kalian bisa saksikan gambar berikut. Di gambar 1, ada gambar busur dan anak panah. Bisa melesat menggunakan gaya apa saja? Yang pertama, gaya pegas dari tali busurnya. Kemudian, tali busur tersebut ditarik menggunakan gaya otot. Anak panahnya melesat didorong oleh tali. Nah, jadi ada 3. Gaya pegas dari tali busur, gaya otot dari tangan yang menarik, dan gaya dorong saat busurnya melesat. Jadi dalam satu benda bisa terpengaruh oleh berbagai macam gaya, kadang tidak hanya satu. Yang nomor 2, paku dapat menempel pada magnet karena gaya tarik. Magnetnya menarik paku. Apakah ada ototnya di sana? Tidak, karena hanya menggunakan gaya magnet. Yang nomor 3, kereta bayi dapat bergerak maju karena adanya gaya otot. Didorong menggunakan otot dan gerakannya maju berarti menggunakan gaya berupa dorongan. Yang nomor 4, tas troli dapat bergerak maju karena pengaruh gaya. Pengaruh gaya apa? Ya, gaya tarik dan gaya otot. Kita juga dapat melihat pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda di dalam kelas. Misalnya saat memindahkan meja. Kalau kamu menarik meja, berarti gaya otot dan gaya tarik.
Kalau kamu mendorong meja, berarti gaya dorong dan gaya otot. Selain itu, apakah masih ada gaya yang lain? Tentu ada. Jika subjeknya adalah meja dan lantai, maka akan terjadi gaya gesek. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, dalam satu kegiatan bisa lebih dari satu gaya yang ikut. Ada banyak. Gerak benda. Jika kita amati di lingkungan sekitar kita, kita akan menemukan banyak benda yang bergerak. Daun-daun berguguran, air mengalir, roda berputar adalah contoh dari gerakan benda. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam gerak benda. Gerak benda dikelompokkan menjadi 5, yaitu gerak menggelinding, gerak jatuh, gerak memantul, gerak berputar, yang terakhir gerak mengalir. Yang pertama adalah gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Ingat, berputar sambil berpindah tempat. Gerak menggelinding terjadi pada benda yang memiliki permukaan tidak bersudut, seperti bola dan roda. Kalau bentuknya kotak seperti lemari, apakah bisa digelindingkan? Tidak bisa. Harus bulat ya, sisinya tidak memiliki sudut baru bisa menggelinding. Nah, contoh di sini adalah bola. Saat bola bergerak, bola tersebut menggelinding. Nah, tidak hanya berputar biasa, tetapi menggelinding. Perbedaan antara berputar dan menggelinding akan jelas pada pembelajaran kali ini. Menggelinding berarti berputar sambil bergerak maju. Kalau berputar, hanya berputar tapi diam di tempat. Berikutnya adalah gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak benda dari atas menuju ke bawah. Gerak jatuh terjadi karena bumi memiliki kekuatan untuk menarik benda. Kekuatan bumi untuk menarik benda tersebut disebut gaya gravitasi bumi. Semua benda dapat mengalami gerak jatuh, walaupun memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di sini gambar contohnya adalah hujan. Hujan selalu jatuh ke bawah, tidak ada hujan yang naik ke atas. Semua benda di dunia ini pasti memiliki gerak jatuh karena semuanya bisa jatuh. Beda dengan gerak menggelinding tadi, tidak semuanya bisa bergerak menggelinding. Seperti lemari yang tadi dicontohkan tidak bisa menggelinding. Tetapi kalau gerak jatuh, semuanya bisa. Gerak yang ketiga adalah gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak balik suatu benda akibat membentur. Jadi, gerak memantul terjadi setelah membentur. Contohnya bola basket. Ketika bolanya jatuh ke bawah, itu menggunakan gerak jatuh, bukan gerak memantul. Tetapi, ketika bolanya mengenai lantai dan kembali mental ke atas, itu disebut gerak memantul. Sekali lagi, saat bolanya membentur lantai, baru terjadi gerak memantul. Tetapi saat jatuh masih berupa gerak jatuh. Ingat, gerak memantul terjadi setelah membentur benda lain, entah itu dinding, tembok, lantai, ataupun teman. Gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengahnya. Contohnya seperti jam pada gambar di samping. Jarum jamnya berputar, bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Ya, berputar adalah bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Kalau menggelinding, berarti jamnya berjalan. Tetapi kalau berputar, jamnya diam di tempat, jarumnya yang berputar sampai kembali ke tempat awal. Sekali lagi, gerak berputar adalah gerak melingkar benda yang berpusat pada titik tengahnya. Kalau bolanya tadi dimainkan di tangan, itu hanya berputar saja tetapi tidak menggelinding. Jadi berbedaan dengan menggelinding. Kalau menggelinding berpindah tempat, kalau berputar diam di tempat sambil tetap bergerak. Gerak benda yang terakhir adalah gerak mengalir. Gerak mengalir adalah gerak benda cair dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya gerakan air di sungai yang mengalir dari pegunungan hingga ke laut. Contoh lainnya adalah ketika minuman di gelas kalian
terjatuh, tersenggol, airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sekali lagi, gerak mengalir adalah gerak benda cair, jadi benda padat tidak bisa mengalir. Benda apapun yang berupa cairan yang bergerak disebut memiliki gerak mengalir. Sekian pembelajaran hari ini mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tugas untuk hari ini, seperti biasa kalian mengerjakan evaluasi di tema H, IPA halaman 51 nomor 6-10. Hasil ditulis dan difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Baiklah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.